Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi dalam diskusi Maqasid Institut Indonesia pada malam hari ini, serta salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam Zoom diskusi Maqasid Institut Indonesia hari ini. Pada hari ini tema kita adalah antara Maqasid Syariah dan utilitarianisme yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Mungkin sesi kita akan kita bagi dua. 1 jam pertama itu penyampaian materi dari Ustadz Nur Fajri. Lalu selanjutnya 30 menit mungkin lebih kurang itu kita bisa lakukan diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Nur Fajri Ramadan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Oke, tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang saya hormati Dr. Adi Ar-Rahman selaku Ketua Maqasid Institut Indonesia dan juga para peneliti Maqasid Institut lainnya. Ada Bu Loni, ada Dr. Lisa, topik kita dan juga para hadirin secara umum yang lainnya. Topik kita pada malam hari ini di diskusi Dwi bulanan Maqasid Institut Indonesia adalah antara Maqasid Syariah dan utilitarianisme. Mungkin saya slideshow saja biar lebih besar ukurannya. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini kita coba membandingkan antara dua konsep, boleh disebut dua konsep moral, ya, atau boleh juga disebut dua konsep etika. Dan Maqasid Syariah di sini karena kita di Maqasid Institut saja, jadi saya memilih tidak mengatakan antara etika Islam dengan utilitarianisme, walaupun bisa juga dengan judul seperti itu. Tapi agar lebih nampak perbandingan dengan apa yang biasa dikaji dan juga umumnya orang gunakan istilahnya, bukan etika Islam tapi Maqasid Syariah, maka saya sengaja memilih diksi Maqasid Syariah. Dan Maqasid Syariah tidak perlu saya uraikan mengenai konsepnya karena sudah banyak diskusi-diskusi kita tentang Maqasid Syariah, dan itu satu hal yang dianggap well known dalam diskusi-diskusi kita. Tapi yang coba saya terangkan, walaupun juga barangkali bagi banyak hadirin dianggap juga sudah populer, adalah utilitarianisme. Sengaja saya perlu jelaskan karena kita mau membandingkan apa hal yang ada dalam agama kita dengan satu konsep yang pada asal datang bukan dari kalangan yang beragama bahkan. Tokoh utama dari utilitarianisme adalah Jeremy Bentham. Nama besar dalam dunia etika, dunia filsafat, yang mana utilitarianisme ini bolehlah didefinisikan menjadi kalimat seperti ini. Ialah mazhab etika. Etika ini atau ethics adalah satu cabang dari filsafat yang mengkaji tentang standar baik buruk, benar salah, ya, standar moral. Jadi kita semua tahu lah, kita mesti melakukan tindakan yang bermoral, tapi apa standar-standar satu perbuatan disebut itu bermoral? Itu ada kajiannya sendiri namanya ilmu etika, ethics, yang mana mazhab ini punya pernyataan bahwa yang baik atau yang benar itu adalah yang mana kita ketika kita melakukannya dan dihasilkan dari apa yang kita lakukan itu sebesar-besarnya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Ya, jadi ungkapan yang terkenal adalah
sebesar-besarnya happiness, kebahagiaan, untuk sebanyak-banyaknya manusia, the most happiness for most people, atau ungkapan sejenis. Gambarannya begini, kalau seandainya kita mau menyumbangkan uang, kita mau menyumbangkan uang, maka kita ketika menyumbangkan uang itu sebenarnya kita mengambil uang dari kita, dari kantong kita sendiri, dan kita menaruhnya di kantong orang lain. Kita mengeluarkan uang dari diri kita itu sebenarnya secara kasar adalah penderitaan, adalah pain, karena kita kehilangan sebagian dari harta kita. Diberikan kepada orang lain, sebutlah orang lain di sini adalah 3 orang fakir miskin. Kita berikan uang tersebut kepada mereka. Dalam pandangan utilitarianisme, kita melakukan tindakan yang benar. Kenapa begitu? Karena meskipun kita menderita dengan kehilangan uang, tapi ada 3 orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan uang tersebut. Kaidahnya tadi the most happiness for most people. Sebesar-besarnya total kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Dalam hal ini sebenarnya ada 4 orang. Siapa aja 4 orangnya? Yang memberi uang, ya, dan 3 fakir miskin. Oke, ada 4 orang. Jadi ada 4 orang yang akan dihitung nih. Kesedihan, pain-nya, ke penderitaannya, dan happiness-nya. Yang merasakan pain berapa orang? 1 orang. Yang merasakan happiness berapa orang? 3 orang. Oke, 3 kurang 1. Hasil akhirnya 2. Berarti yang dilakukan adalah kebaikan. Karena yang bahagia lebih banyak daripada yang sengsara, yang menderita. Dan ini juga bisa diterapkan dalam konteks lebih luas. Ada seorang pencuri, dia mencuri gitu ya, harta orang lain. Kemudian orang pencuri ini ditangkap, dimasukkan penjara. Nah, dia menderita, orang ini. Pencurinya menderita. Tapi dengan dia di penjara, orang banyak bahagia karena hartanya tidak lagi dicuri. Nggak takut lagi diambil. Nggak, banyak orang bahagia, anggaplah di satu kota Depok misalnya. Ya, resah selama ini, udah sebulan resah karena ada satu pencuri yang mencuri uang warga. Tapi dia berhasil ditangkap oleh Polres Depok. Dia sedih, dia menderita, si pencuri ini. Karena apa? Kehilangan kemerdekaannya untuk pergi kemanapun dia mau. Dia harus dipenjara. Tapi banyak orang, warga Depok, sekitar 2 juta penduduk Depok nih, itu bahagia. Berarti yang kita lakukan benar. Yang kita lakukan adalah baik. Karena menghasilkan the most happiness for most people. Dan seterusnya. Nanti akan banyak contohnya lagi, insya Allah. Nah, konsep utilitarianisme, biar kita lebih fair ya, harus kita akui dia merupakan mazhab yang paling populer kalau kita mengabaikan variabel agama. Jadi kalau kita mengabaikan variabel agama, maka kita harus akui di dunia ini kebanyakan orang pakai prinsip utilitarisme. Bahkan saya tambahkan lagi bahwa utilitarisme ini dia banyak sesuai dengan fitrah manusia. Mana manusia ini punya fitrah dia untuk, kalau kata meminjam istilahnya Ibnu Taimiyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Khaldun, madaniyun bitoba. Dan itu kalimat sebenarnya juga biasa digunakan Aristotle ya, cuma dengan istilah polizon politikon. Jadi manusia mempunyai tabiat untuk berkomunitas gitu. Jadi dia membangun kebahagiaannya tidak semata-mata dari kebahagiaan pribadi, tapi juga kebahagiaan kolektif, kebahagiaan komunitas. Itu sesuai dengan fitrah.
garis besar utilitarianisme sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu dia laku keras. Oke. Nah, apa 3 prinsip yang membangun utilitarianisme ini? Prinsip pertama hedonism. Hedonism ini paham yang mengatakan bahwa yang baik itu yang membahagiakan. Jadi apa kapan sesuatu itu benar dan baik? Ini ketika dia membuat bahagia, membuat senang, memberikan happiness. Prinsip kedua, prinsip aggregation. Prinsip menghitung total. Ya, menghitung total. Jadi oke, ada yang menderita, tapi ada yang bahagia. Kita total, banyakan mana? Banyakan yang menderita atau banyakan yang bahagia? Kalau misalnya memberikan tunjangan rumah 3 juta per hari, bikin bahagia sekitar 580 orang, tapi membuat sedih, membuat menderita, 280-an juta warga Indonesia misalnya. Dari sudut pandang utilitarianisme, dengan menghitung agregatnya, yang seneng 580, anggaplah kita bulatkan saja 580 orang, yang sedih 280 juta. Jadi yang benar apa? Dikasih nggak tuh tunjangan 3 juta per hari? Gimana kira-kira? Kalau diagregatkan. Nah, silakan. Boleh sumbang suara. Karena gimana kalau yang seneng 580, yang sedih 280 juta. Ya, gimana kira-kira? Itu bener nggak kebijakannya? Nah, kalau dalam sudut pandang utilitarianisme itu setelah diagregat ya timpang jauh. Jadi itu nggak benar. Bukan sebuah kebaikan. Oke. Prinsip ketiga adalah konsekuensialism. Konsekuensialism ini bilang bahwa yang jadi patokan tuh hasil. Ini abaikanlah proses, karena yang penting itu hasil. Jadi lihat, jadi kalau ditanya ini yang diagregatkan apanya? Hasilnya, prosesnya, niatnya, enggak hasilnya aja. Setelah terjadi, terus gimana yang bahagia berapa? Yang sedih berapa? Begitu. Oke. Jadi kita ulang lagi, utilitarisme itu adalah standar moral atau etika yang menyatakan yang benar atau baik itu adalah yang menghasilkan berarti hasil ya, result sebesar-besarnya, total atau aggregation, kebahagiaan, hedonism ya, bagi sebanyak-banyak manusia. Oke, kita next slide dulu. Ini beberapa pernyataan Jeremy Bentham dalam buku beliau, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Jeremy Bentham ini banyak mempengaruhi John Austin. Austin ini lawan diskusi dalam buku-bukunya Herbert Hart ya. Dan Herbert Hart ini adalah Hans Kelsennya Inggris. Jadi sangat relevan sekali konsep utilitarianisme ya Jeremy Bentham itu dikaji karena dia berhubungan erat dengan pola pikir ya, hukum yang populer di dunia, pola pikir hukum yang menghegemoni di dunia ini. Sangat relevan. Oke, kita lihat apa kata beliau. Ini maksudnya prinsip utility, principle of utility, atau sih by the principle of utility is meant the principle which approves or disapproves of every action whatsoever. Ini mengapprove atau disapprove. Ini menganggap oke, bagus, lanjut, atau enggak, ini jelek, enggak boleh lakukan. According to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness. Ini lagi-lagi patokan memang hedonism tadi, kebahagiaan. Of the party whose interest is in question. Jadi komunitas, party. Dalam kutipan lain beliau mengatakan bahwa the community is a fictitious body. Masyarakat itu seperti satu tubuh yang fiktif. Mirip hadis ya.
Eh, yang kalau di hadis orang beriman seperti satu tubuh. Idza tada apa nama? Kalau sebagian merasakan sakit, yang lain merasakan sakit. Composed of the individual persons who are considered as constituting as it were its members. Oke, kalau gitu apa yang diinginkan oleh komunitas? Kepentingan komunitas itu apa? Interest komunitas itu apa? The sum of the interest of the several members who compose it. Nah, itu total agregat dari kepentingan anggota-anggota komunitas tersebut. Jadi memang seperti satu tubuh, gitu ya. Tenang aja, nggak masalah. Karena banyak juga kemiripan makosid syariah dengan utilitarisme, nanti akan kita kupas ya. Tapi perbedaan juga signifikan, serius ya, nggak mudah. Makanya nanti kita akan lihat juga bahwa adalah penting memisahkan makosid syariah dari utilitarianisme. Karena di antara semua standar moral ini lumayan paling mirip. Bisa dibilang ya, dari semua standar moral yang ada, standar isme-isme di etika, paling mirip ya bisa dibilang utilitarisme. Bahkan banyak yang menyebut makosid syariah itu Islamic utilitarianism. Oke. Apalagi kutipan the community is a fictitious body. Mirip sekali ya hadis. Jeremy, by the way, nggak mungkin Nabi mengikuti Jeremy Bentham. Jeremy Bentham jauh setelah Nabi SAW. Hal sebaliknya sangat mungkin. Tapi kalau Nabi ngikutin Jeremy Bentham nggak. Oke. Dan itu juga satu hal yang ada dalam literatur ahli kitab. Ya. Artinya dalam satu konsep yang barangkali sudah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena semua nabi dalam pandangan Muslim ya membawakan ajaran Allah. Semua nabi ya. Termasuk Nabi Isa. Jeremy Bentham by the way bisa dibilang cenderung tidak percaya Tuhan nih. Oke, makanya nggak diperkenankan ngajar di Oxford ataupun di Cambridge, tapi hanya diperkenankan. Akhirnya beliau ngajarnya di UCL di London. Jadi UCL salah satu nama besar di UCL ada Jeremy Bentham. Ada bahkan ini apa? Tebak ini apa? Ini apanya Jeremy Bentham? Ini ada di student centernya UCL. Nah, ini bukan patung nih, tapi badan beneran. Badan bener Jeremy Bentham. Jeremy Bentham memang berpesan ya supaya badannya dia semacam diawetkan lah, atau diserahkan untuk diurus kepada pihak yang nanti akan mengawetkan. Ini badan beneran dan diupdate terus sekian secara berkala, dikasih ramuan lagi, dibalsem supaya awet terus sampai sekarang dari tahun 1832. Mirip mumi ya, kayak mumi betul. Oke, sebentar. Kita baca lagi kutipan penting lain dari Jeremy Bentham. It is in vain to talk of the interest of the community without understanding what is the interest of the individual. Memang pada akhirnya konsep utilitarianism adalah kepentingan komunitas di atas kepentingan pribadi. Oh, menarik sekali memang. Dan itu banyak sih benarnya. Ya. A thing is said to promote the interest or to be for the interest of an individual when it tends to add to the sum total of his pleasures, or what comes to the same thing to diminish the sum total of his pains. Pada akhirnya kesenangan dan penderitaan pribadi itu dihitung dalam bingkai kesenangan dan penderitaan komunitas. Oke, seperti tadi sudah kita beri contoh. Kita langsung masuk ke perbaikan yang diberikan Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill, murid dan juga anak dari muridnya Jeremy Bentham. John Stuart Mill ini terkenal sebagai tokoh yang memperbaiki utilitarianismenya Jeremy Bentham. Salah satu upaya yang dilakukan Stuart Mill adalah ketika dipertanyakan kepada utilitarianisme ini sebuah kasus, istilahnya the sheriff case, kasusnya sheriff. Sheriff ya ibarat polisi kampung, polisi kota. Digambarkan di situ ada masyarakat yang siap untuk membuat kerusuhan kalau biang kerok masalah-masalah masyarakat tidak ditangkap oleh sang sheriff.
Akhirnya sang sheriff nggak tahu siapa pelakunya, nggak tahu. Ya pokoknya siapa yang dibengerok nggak tahu. Tapi masyarakat bilang kalau nggak ditangkap nih pelakunya nih, kami akan bikin rusuh. Oh, orang banyak begitu. Tangkap. Akhirnya muncullah pemikiran bahwa ya udah sang sheriff ini ambil aja satu orang yang nggak bersalah. Ambil aja satu orang yang bersalah, kemudian bawa ke hadapan publik, kemudian bilang di hadapan publik, ini dia biang kerok kita selama ini yang membuat masalah di kota ini. Saya akan hukum dia, atau saya akan tangkap dia dan penjara misalnya. Terus masyarakat akan hore hore senang, nggak jadi kerusuhan. Kalau nggak ada satu orang ini yang dikorbankan, rusuh. Dalam sudut pandang utilitarianisme, yang dilakukan sang sheriff ini bener nggak? Bener nggak kira-kira yang dilakukan? Cocok nggak dengan paham utilitarianisme? Cocok nggak? Ngambil satu orang yang nggak bersalah, di framing, dikesankan dia bersalah, kemudian dihukum. Yang penting pokoknya masyarakat tenang aja gitu kira-kira. Siapa ya ini yang bikin kacau ekonomi bangsa nih misalnya nih? Udahlah, ambil satulah kita framingnya dia yang biang onare. Silakan dihukum. Masyarakat tenang kira, udah tenang, alhamdulillah kira biang kerok dihukum. Padahal bukan itu biang keroknya. Biang kerok ada lagi, tapi yang penting masyarakat tenang, gak jadi kerusuhan. Ini jangan dihubungkan dengan kejadian di negara tertentu. Benar nggak yang dilakukan sang sheriff ini? Yang dilakukan Secara prinsip utilitarianisme, oke berarti. Sesuai berarti. Betul, sesuai. Cocok. Dan itu dikritik habis utilitarisme akibat, berarti Anda membenarkan kezoliman. Gimana Jeremy Bentham Anda kok malah membenarkan menghukum orang yang tidak bersalah? Itu satu hal yang buruk dan secara objektif moral. Kita nggak mau bahas objektif moral di sini, mungkin bisa di majelis lain. Tapi semua orang tahu itu salah. Semua orang tahu, agama apapun, bangsa apapun tahu, menghukum orang yang tidak bersalah itu buruk. Kok bisa Anda membenarkan hal yang buruk? Akhirnya Stuart Mill melakukan pembelaan. Tapi beliau juga insaf, tahu ini kalau nggak diperbaiki utilitarismenya versi Jeremy Bentham yang original, itu ya nggak akan bisa menjawab. Akhirnya beliau melakukan saya anggaplah, ini saya simpulkan 3 perbaikan. Perbaikan pertama dari yang paling bawah dulu. Saya agak kebalik. Ya. Dari yang paling bawah. Yaitu mengadopsi sebagian mazhab etika deontologisme. Deontologisme dipopulerkan oleh Immanuel Kant, walaupun bukan beliau satu-satunya tokoh. Gampangnya deontologisme itu mengatakan yang baik atau yang benar itu ya memang perbuatan tertentu. Ada beberapa perbuatan yang memang itu baik dan benar dengan sendirinya. Tanpa perlu menghitung apakah menghasilkan kebahagiaan atau enggak. Tanpa perlu menghitung apalagi berapa banyak yang bahagia, nggak perlu. Pokoknya ada perbuatan-perbuatan yang benar dengan sendirinya. Seperti bersedekah, seperti berbakti pada orang tua, berbuat adil, itu ya benar dengan sendirinya. Dan ada sebaliknya, perbuatan yang buruk dengan sendirinya. Yaitu misalnya kezoliman, membunuh yang tidak bersalah, dan seterusnya. Kata John Stuart Mill, ya, kezoliman, menuduh yang tidak bersalah tadi sebagai orang bersalah, itu buruk. Itu buruk. Itu injustice. Dan utilitarisme nggak boleh mendukung injustice. Maka dia perbaiki. Kalau gitu, kita harus menghitung kezaliman terhadap orang ini sebagai cost juga, dihitung. Kalau tadi kan nggak dihitung. Pokoknya dia dianggap ya udah, yang rugi satu orang, yang penting selamat satu kota. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Stuart Mill kan pada akhirnya sebanyak apapun nilai daripada injustice ini, dia kan satu orang. Nah, makanya Stuart Mill mengatakan nih yang paling atas nih. Kita nggak cuma menghitung kuantitas, tapi juga menghitung kualitas. Jadi bolehlah ini satu orang yang merasakan ketidakadilan, tapi dia punya kualitas. Jadi kan kalau tadi Jeremy Bentham 4 orang ya udah, 1 menderita 3 bahagia, 3 kurang 1. Sesederhana itu. Kalau Stuart Mill lebih rumit, tapi ya lebih benar, lebih dekat pada Islam. Yaitu apa?
Jangan sekaku 3 kurang 1, tapi ini 1 ini serius, seserius apa? Kualitasnya, nggak cuma kuantitas. Kualitas pain-nya itu bagaimana? Jadi bisa saja dalam pandangan Stuart Mill yang dilakukan Sheriff tadi keliru. Loh kok keliru? Kan selamat satu kota dari kekacauan. Kan yang rugi cuma 1 orang. Enggak, kata Stuart Mill, injustice yang terjadi pada orang ini jauh lebih besar daripada selamatnya kota tersebut. Nah, ini baru benar kalau kita memperhitungkan unsur kualitas. Satu hal yang nggak diajarkan Jeremy Bentham. Bukan konsep originalnya utilitarianisme. Jadi yang dilakukan Stuart Mill adalah memperbaiki utilitarianisme. Bahkan Stuart Mill lebih daripada kualitas, itu mempertimbangkan juga efek lanjut. Jadi nggak cuma hasil saat terjadi, hasil langsung dihitung. Enggak, tapi efek lanjut. Jauh mendekat kepada Islam lagi. Yang memperhatikan, kalau istilah makosid syariahnya, ma'alat. Efek lanjut. Kata Stuart Mill, kalau ketidakadilan kepada satu orang tadi yang tidak bersalah itu dibiarkan, nanti masyarakat akan lama-lama tahu dia nggak bersalah. Masyarakat akan membuat kerusuhan lebih parah lagi setelah tahu ternyata yang kemarin itu cuma kambing hitam, bukan koruptor yang sesungguhnya. Masyarakat akan makin marah. Dari situ kalau dihitung-hitung, oh iya juga, berarti ya udah mendingan sheriff tadi nggak usah menghukum, memframing satu orang tidak bersalah tadi sebagai orang bersalah. Ya udah biarin aja. Itu masyarakat juga pada akhirnya nanti kalau kacau, ya udah, daripada melakukan ketidakadilan. Kira-kira gitu gambaran diskusinya ya. Nah, John Stuart Mill juga pada akhirnya menjawab kritikan terhadap utilitarisme yang original, di mana originalnya cuma bilang apa yang baik, apa yang benar itu yang menghasilkan the most happiness for the most people, atau the more happiness for the more people. Tanpa menjawab, oke, terus apa yang baik itu sendiri? Kata Jeremy Bentham, kebahagiaan. Apa buktinya kebahagiaan itu adalah, kan tadi disebut hedonisme. Apa buktinya hedonisme itu adalah kebenaran? Artinya rumusan hedonisme masuk nggak ke dalam utilitarisme? Masuk nggak ke sini? Dia akan berputar, karena dari mana Anda tahu kebahagiaan itu etis? Dari mana Anda tahu kebahagiaan itu benar, baik? Berputar, ada di situ circle reasoning. Sampai pada titik mentok, oke. Kenapa kita memenangkan sedekah kepada 3 orang? Karena 3 orang tadi senang, bahagia. Oke, kenapa senangnya mereka tuh baik, benar? Ya, nggak bisa dijawab oleh Jeremy Bentham. Kalau standarnya hanya utilitarianisme, dia butuh standar lain. Nggak bisa berdiri sendiri. Maka akhirnya diakui oleh Stuart Mill. Oke, hedonisme itu alami, bahasa Islamnya sesuatu yang sesuai fitrah. Kalau dengan istilah lebih terang, dia memang objektif moral. Dan ini disetujui, sepakat ulama Islam, bahwa mayula imut toba, yang membuat senang diri kita itu, membuat tabiat kita senang, kita kenyang, kita terpuaskan, itu memang itu baik. Itu memang baik. Ya. Nah, ini nggak ada di konsepnya Jerome Bentham, diakui oleh Stuart Mill, ya udah, itu nggak perlu dibuktikan. Dengan demikian berarti Stuart Mill lagi-lagi mengadopsi deontologisme. Yaitu ada hal-hal yang benar tanpa perlu dipertanyakan lagi kenapa dia benar. Dia benar dari sononya. Fitrah kita udah. Kami Immanuel kan terkenal, dia punya konsep al-ma'rifah al-qobliyah, atau pengetahuan a priori. Kita lahir di dunia ini, di otak kita udah satu set, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Kenapa itu baik? Ya dari sononya gitu. Kenapa happiness itu baik? Kalau pakai utilitarianisme yang original nggak bisa dijawab. Kenapa yang baik ya? Ya baik. Kenapa baik? Nggak bisa masuk ke dalam bingkai utilitarianisme, nggak terjawab. Karena utilitarianisme bilang yang baik adalah yang menghasilkan sebesar-besarnya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Oke, kenapa bahagia itu baik? Nggak bisa dijawab, akan muter. Jawabannya di Stuart Mill. Jawabannya ada di mazhabnya Immanuel Kant, yaitu deontologisme. Apa tuh? Ya itu ya, happiness itu baik ya dengan sendirinya. By itself dia baik. Oke. Setelah kita kenal dengan utilitarianisme, dan hari ini bisa dibilang utilitarianismenya sudah yang versi Stuart Mill. Sudah diperbaiki. Walaupun masih ada kritikan, nanti kritikan kita bahas. Kita bahas dulu yang sama-sama dengan syarat, dengan makosid syariah. Pertama, sama-sama menggunakan akal. Ini harus digarisbawahi, karena banyak orang menyangka
Mengkaji syariah hanya menggunakan wahyu, hanya menggunakan Quran Sunnah, enggak, salah besar. Islam bukan agama yang semata-mata menggunakan Quran Sunnah, tapi juga menggunakan dalil akli. Makanya ada ijtihad. Nabi ketika mengutus Mu'adz kepada menjadi hakim Yaman, Nabi tanya, kalau nggak ada di Quran Sunnah, kata Mu'adz, ajtahidu biro'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan akalku, dan aku tidak akan sewenang-wenang. Ini akalku gunakan dengan dipadukan Quran dan Sunnah, dalam bingkai Quran dan Sunnah. Kemudian Nabi SAW menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah bima yurdillah wa rasulah. Segala puji bagi Allah telah memberikan taufik pada utusannya Rasulullah yang membuat senang Allah dan Rasul. Dia sama-sama menggunakan akal. Konsep penting. Dalam Islam ada, jadi Islam itu nggak benar dikatakan dia God divine command, God divine command, nggak. Bahwa semua yang benar dalam Islam adalah yang diperintahkan Allah, yang buruk adalah yang dilarang Allah. Ya benar, yang diperintahkan Allah pasti baik, yang dilarang Allah pasti buruk. Tapi ada hal-hal yang memang kita tahu itu baik, kita tahu itu buruk, bahkan tanpa wahyu. Itu disepakati ulama Islam semuanya, lintas aliran sepakat, ada yang seperti itu. Yang tadi disebutkan, misalnya keadilan itu baik, sepakat. Bahkan tanpa ada wahyu pun sepakat. Bahwa bohong itu buruk, sepakat. Makanya ketika seorang nabi datang, kita menguji dia, tes. Benar nggak nabi? Berarti kita sudah punya gambaran bahwasanya kalau dia bohong, mengaku-ngaku nabi, itu buruk. Kalau bohong baru buruk setelah ada wahyu. Tolong fokusnya. Kalau bohong itu baru buruk setelah ada wahyu. Kita nggak bisa menilai buruk nabi palsu. Nggak bisa. Ini kita bayangkan kita hidup di masa masih banyak nabi-nabi Allah utus. Ya, pra Nabi Isa lah. Di Indonesia nih. Kita di kota Depok, Jawa Barat, datang orang. Aku adalah nabi. Apa langsung percaya? Nggak boleh langsung percaya. Apa dasar kita percaya? Ikut-ikutan doang. Nggak boleh. Orang Islam berislam itu dengan argumen, nggak ikut-ikutan. Walaupun sah berislam ikut-ikutan, tapi dosa. Menurut hampir semua ulama. Intinya nabi ini datang, aku nabi. Kita tanya, apa buktinya ada nabi? Ya, dia akan menunjukkan misalnya mujizat atau apalah macam-macam. Nah, berarti kita dalam benak kita udah tertanam konsep bahwa bohong itu buruk. Karena kalau dia bisa bohong, aku nabi terus boleh-boleh aja bohong. Kita dalam hati mengatakan, nggak apa-apa sih bohong, orang belum ada wahyu, bohong-bohong aja sih. Berarti sama aja kita merusak konsep kenabian. Kita mengatakan kita pun percaya nabi palsu. Walhal nggak begitu. Kita percaya seolah-olah Allah akan mendukung nabi palsu, sekalipun nabi palsu akan dikasih mujizat. Enggak. Tapi karena kita tahu bahwa nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendukung kepalsuan, mendukung nabi palsu ya. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang bohong. Itu konsep itu tertanam pada logika semua manusia, sehingga itulah memang konsep Islam. Islam menggunakan akal juga dalam memahami baik dan buruk. Oke, lanjut. Terus sama-sama terkait dengan kebahagiaan duniawi sebagai output. Juga salah besar kalau dikatakan Islam cuma memperhatikan akhirat, keliru. Kita memperhatikan juga dunia. Jadi kebahagiaan dunia juga jadi satu pertimbangan. Satu hal yang jadi output. Siapa yang mau bahagia di dunia dan di akhirat, ikuti Islam. Bahkan nggak bisa orang sebenarnya benar-benar bahagia di dunia tanpa Islam. Nggak bisa. Udah banyaklah kerugian-kerugian di dunia ini terasa ketika kita abaikan ajaran Islam. Ya, sangat banyak. Tiga, sama-sama mempertimbangkan hasil. Juga benar, Islam juga mempertimbangkan hasil. Tidak hanya proses. Jadi nggak benar juga dikatakan, yang penting proses. Atau yang penting niat. Nggak juga. Niat, proses penting dalam pandangan Islam. Tidak dalam pandangan utilitarisme. Tapi hasil juga penting dalam pandangan Islam. Empat, sama-sama bukan egoisme atau altruisme. Egoisme ya ini mentingin diri sendiri. Altruisme mentingin orang lain. Islam dan maka syariah dan utilitarisme sama-sama tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam hal ini. Ya. Nggak egoisme, selalu mementingkan diri, juga nggak altruisme, selalu mementingkan orang lain, tapi juga ada keseimbangan di situ. Dan sama-sama punya dimensi fleksibilitas. Jadi bisa aja dalam kasus tertentu satu perbuatan itu dipandang, oke, ini maslahatnya lebih besar. Kan kita sering dengar gitu, maslahatnya lebih besar. Ini mudaratnya lebih besar. Nah, itu sama seperti utilitarisme. Dari sisi itu sama. Sama-sama ada flexibility.
ya, mempertimbangkan masalah dan mudarat. Artinya dalam Islam dan dalam utilitarianisme sama-sama punya standar moral yang karet gitu. Sama. Nanti mungkin bedanya utilitarianisme nggak punya hal yang baku. Nggak ada yang baku. Kecuali kaidah dia sendiri. Itu dia baku. Walaupun itu bisa jadi self-destructive. Ya, self-refuted ya. Karena dia semuanya fleksibel kecuali kaidahnya dia bisa jadi begitu. Tapi bukan di sini untuk menyoroti poin tersebut. Kalau syariah kita, maqasid syariah punya hal-hal yang thawabit, baku, dan punya hal yang mutaghayirat, berubah-ubah, fleksibel. Tapi adanya yang mutaghayirat itu satu hal yang sama. Maqasid syariah dengan utilitarisme sama-sama. Artinya menghukum memenjarakan orang itu bisa baik bisa buruk dalam dua mazhab ini, maqasid syariah dan utilitarisme. Buruk kalau seandainya dia bukan orang yang bersalah. Baik kalau dia orang yang bersalah dan layak di penjara. Nanti berarti ada kelonggaran di situ. Ada karet ya, nggak apa-apa, fleksibel. Islam terkenal punya konsep sawabit, hal yang baku, dan mutaghayirat, hal yang berubah-ubah. Bakunya nggak cuma konsep, tapi juga beberapa aturan. Salah besar kalau dikatakan yang baku cuma konsep, enggak. Beberapa aturan itu baku. Haramnya kemusyrikan itu baku, nggak akan berubah. Benarnya tauhid baku. Wajibnya sholat 5 waktu baku. Terus ya, lanjut. Ini kita masuk ke bagian mungkin paling eh, akhir ya, bagian terakhir adalah tentang perbedaan. Saya pikir kalau sudah menyimak penjelasan dari awal sampai menjelang akhir ini akan sudah terbayang beberapa perbedaan terpentingnya. Misalnya utilitarisme dia nggak bersumber wahyu. Maka syariah bersumber wahyu dan akal. Hati-hati. Saya juga nggak katakan utilitarisme bersumberkan akal karena juga ada hal-hal yang mereka sebetulnya eh, nggak begitu sesuai dengan konsep logika yang lurus ya. Seperti tadi Stuart Mill aja sampai perlu memberikan perbaikan terhadap konsep utilitarisme yang asli. Itu bukti bahwa dia sebenarnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan akal. Tapi kita sebut saja tidak bersumber wahyu. Clear. Utilitarisme tidak mencari ridho Allah, nggak ada ridho Allah jadi pertimbangan, nggak ada. Maka syariah mencari ridho Allah. Dari semua tindakan manusia dalam bingkai syariat Islam, maka syariah mesti ini dipertimbangkan, mencari ridho Allah. Bahkan kita nggak boleh mencari ridho manusia membuat Allah murka. Jadi kita nggak boleh bilang, yang kan yang murka Allah aja satu orang, satu zat gitu ya. Yang penting saya bikin senang lah masyarakat lah. Nggak bisa, pasti itu salah ya. Jadi mesti yang dikejar adalah ridho Allah. Tapi tenang aja, Allah Subhanahu Wa Taala ridhonya itu sesuai dengan kemaslahatan. Allah tidak meridhoi kemudorotan. Allah meridhoi apa yang maslahat. Tapi itu target mengejar ridho Allah. Otomatisme nggak masukkan itu dalam hitungan. 3, otomatisme mengejar kebahagiaan di dunia, nggak ada pertimbangan akhirat. Maksudnya syariah dunia dikejar juga atau dipertimbangkan juga. Bahkan semua syariat akan membawa pada kebahagiaan di dunia dulu sebelum akhirat. Tapi ada pertimbangan akhirat tuh otomatisme nggak ada. Makanya satu hal yang cukup berbahaya kalau kita mengadopsinya hanya yang kiri nih, utilitarianisme. Nanti kita akan jatuh pada misalnya nggak apa-apa lah, halalkan aja perjudian. Yang penting cuannya banyak buat masyarakat dan pajaknya lumayan buat negara. Tuh, itu pola pikir utilitarisme. Dia nggak mempertimbangkan akhir. Sekilas seolah-olah benar, ya kan yang penting orang senang dapat cuan, dapat apa jackpot, apa hoki dan segala macam. Dan negara dapat memasukkan dari pajak. Ya udah enak, banyak maslahatnya. Nah, sekilas gitu. Tapi kalau kita pakai pandangan syariat yang tetap melarang hal tersebut, sebenarnya masuk juga dalam hitungan logika, yaitu karena ada mudorot-mudorot yang nggak langsung bisa dihitung. Ada mudorot-mudorot yang nggak bisa langsung dihitung. Contoh misalnya efek samping daripada perjudian itu diakui para pakar. Ya, mungkin di beberapa majelis yang lain saya sudah pernah sampaikan tentang efek buruk perjudian. Nah, kan makanya negara-negara top pun mereka benar-benar membuat aturan yang ketat. Mereka kayak serba salah aja gitu tentang perjudian. Mereka tahu itu buruk cuma gimana? Nah, gitu.
Sama kayak Homer, sama kayak prostitusi. Efek buruknya secara nanti di total akhir. Dan itu sebenarnya yang diisyaratkan Stuart Mill. Stuart Mill mau sebenarnya ngitung juga yang lebih jauh, efek jauh. Cuma masalahnya Stuart Mill dia ya tentu saja tidak menjadikan wahyu sebagai pedoman, sehingga akan ada keterbatasan juga. Pada akhirnya manusia berapa lama hidup di dunia? Apa dia bisa menghitung sampai jauh gitu? Pengetahuan sejarah kita juga terbatas, nggak mendetail. Ada yang tahu mendetail sejarah manusia, masa depan manusia, semua detail yang baik dan yang buruk. Siapa? Allah. Maka Allah mengharamkan hal-hal tertentu, zina, perjudian, minuman keras. Itu kalau di total, kalau kita tahu, lihat sejarah manusia yang dulu dan lihat masa depan manusia dan lihat rincian baik buruk, kita tahu bahwa pada akhirnya memang ini efek buruk lebih besar. Seandainya miras nih dilegalkan, gampangnya rokok misalnya. Orang mohon maaf, eh, saya menghargai perbedaan pendapat tentang rokok. Tapi saya pikir semuanya tahu lah bahwa tidak merokok itu lebih baik. Saya pikir itu satu hal titik sepakat ya. Kalau rokok lebih baik. Tapi orang sering bilang rokok ini oke ada buruknya. Tapi dia kebaikan buat negara lebih besar. Karena menghasilkan membuka lapangan kerja, kemudian ada pemasukan negara dan seterusnya. Nah, tapi riset Unpad tahun 2021 nyatakan enggak, justru negara lebih rugi dari rokok. Lebih rugi gara-gara rokok. Ruginya lebih banyak. Nah, itu kan hal yang bahkan bisa diuji juga pada akhir ketahuan. Mungkin dulu pengetahuan terbatas nggak ngitung sampai segitu, tapi sekarang bisa dihitung. Kita juga bisa bilang pastinya nanti prostitusi juga kalau dihitung begitu. Ini sebagai gambaran, negara tuh menanggung pengobatan penyakit-penyakit akibat rokok tuh lebih besar uangnya daripada yang didapat oleh negara sendiri. Jadi lebih tekor sebenarnya, negara tekor ya gitu. Nah, judi, perzinaan dan lain juga sama begitu kira-kira. Hari ini kita juga melihat kekacauan akhlak itu juga satu hal yang mungkin kita baru sadar, ternyata gara-gara satu perbuatan yang kita anggap sepele dulu, kita anggap bahkan baik. Nggak boleh misalnya bermuda-muda dengan lawan jenis. Cuma kita anggap dulu ya itu biarin lah, kan bahagia, suka sama suka. Nah, utilitarisme kalau kalau kita pakai yang kiri aja nih, ya perzinaan halal. Nggak, maaf, bukan halal, mereka nggak pakai istilah halal. Ya bener, baik. Yang penting dia dua orang seneng, kagak ada yang sedih. Coba, kalau konsep utilitarisme gimana? Oke nggak perzinaan? Ada dua orang seneng, tiga kagak ada yang sedih. Nggak ada yang merasakan penderitaan. Hitungannya begitu ya. Jadinya bener. Apa maksud syariah? Kata siapa? Nggak ada yang menderita. Ya, secara langsung mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau dia sudah menikah pasangannya. Oke, anggaplah bisa orang perzinahan yang yang diperdebatkan itu yang kalau pre-marital ya atau ex post marital biasanya gitu ya. Kalau yang extramarital saya pikir semua negara mengecam ya. Terlepas bentuk kecamannya sebesar apa, tapi saya pikir karena ada yang jelas dirugikan. Tapi pre-marital tetap yang dirugikan. Contoh misalnya calon suaminya, kalau calon suaminya tahu ternyata udah pernah berzina nih sama laki-laki lain, dia apa nggak sedih? Kira-kira gitu gambaran kasar. Belum lagi institusi perkawinan, institusi pernikahan yang rusak gara-gara itu. Makanya Uni Eropa saya bikin lembaga FAFCE khusus untuk memotivasi orang menikah. Karena Eropa merasa akan punah bentar lagi nih kalau mempertahankan pola free sex dan aborsi akan punah nih. Ya, akan bisa bahkan terkalahkan dengan dominasi non Eropa di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris. Nah, mereka gitu. Itu sebenarnya efek yang nggak bisa dihitung sederhana oleh manusia umurnya pendek. Itu memang dibantu kita dengan wahyu itu sendiri. Allah yang maha tahu ngasih tahu, ini zina buruk loh. Yang kalau akal kita diserahkan, yuk putuskan dengan akal kalian aja yang nggak usah pakai wahyu. Mungkin kita juga nggak nyampe simpulan zina itu buruk, mungkin. Oke, nomor 4, hanya memperhatikan hasil, utilitarianisme, maka syariah memperhatikan niat, proses, dan hasil. Jadi niat itu dipertimbangkan. Jadi nggak cuma hasil. Proses juga dipertimbangkan. Jadi ada pahala dalam niat, ada pahala dalam proses. Nah, niat mesti baik, proses mesti baik, hasilnya juga baru akan menghasilkan baik. Terorisme enggak. Dan itu bahaya juga karena bisa aja ada orang yang menganggap yang penting niat saya baik. Caranya mau mencuri, korupsi, mau apa. Kata dia yang penting saya ingin menyejahterakan Indonesia. Gimana caranya? Partai saya harus paling berkuasa. Karena partai saya sajalah yang bisa mensejahterakan Indonesia. Oke, meskipun partai Anda harus korupsi dulu, iya meskipun korupsi nggak apa-apa. Yang penting ujungnya mensejahterakan Indonesia. Karena ketika partai saya berkuasa,
Indonesia akan sejahtera. Nah, itu gawat. Itu salah satu penerapan yang menjadi salah buah daripada itu nanti. Semuanya bagi dia yang penting oke saya total yang penting biarinlah sekian orang terbunuh, sekian harta apa hutan dibabat, biarinlah yang penting sejahtera di akhirnya. Kalau hitungannya benar, kalau enggak gimana? 5, Internalisme ini menjaga kepentingan kolektif secara agregat, kolektif diperhatikan. Tapi kurang. Dan memang tadi sudah jelaskan, kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Bukan berarti Islam mengatakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Enggak juga. Tapi setidaknya kepentingan pribadi tidak dinihilkan. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang pengurang saja. Enggak, dia diperhatikan. Makanya dalam kasus Sheriff tadi, itu euthananisme dia gamang, sehingga harus dimodifikasi oleh stewardnya. Itu bukti. Ada masalah di situ. 6, tidak mengenal batas keharaman, nggak ada batasnya. Jadi apapun bisa, yang penting pokok masuk dalam kaidah utilitarisme, the most happiness for most people. Oke, barangkali itu yang bisa saya bahas. Waktu yang tersisa, mungkin saya mau mendengar tanggapan atau juga pertanyaan dari para hadirin sekalian. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Nur Fajri atas penyampaian materinya. Eh, Temanya itu tentang antara makosid syariah dan utilitarisme. Em, Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan bisa langsung raise hand atau bisa lewat chat. Nanti bisa langsung ditanggapi aja Ustadz. Sambil Izin menunggu ya. bertanya, Oh ya, silahkan Ibu Fauzia ya, Ulil Rahmi, silahkan. ya Ustadz, berkaitan dengan sesuatu yang sudah jelas haram atau sudah jelas halal, hal ini sudah clear ya. Tapi saya penasaran bagaimana hasil akhirnya apabila yang kita lihat itu adalah situasi yang darurat. Kalau tadi di utilitarianisme itu kan yang di nomor 6 kalau nggak salah eh, kalau Islam memperhatikan darurat, kalau utilitarisme tidak gitu. Nah, apakah hasil akhirnya eh, apa makosid itu dengan utilitarisme akan berbeda dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaruratan. Seperti yang kita ketahui, kalau sudah ketemu sama yang namanya darurat, Islam juga bisa lebih longgar seperti itu. Begitu, Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ibu atau Saudari Fauzia atas pertanyaannya. Langsung saya tanggapi saja ya, Bu Luni. Jadi, Ya, ya silakan. benar, Islam mempertimbangkan kedaruratan. Misalnya minum Homer ya, nggak boleh Homer. All utilitarianisme gampang aja, minum Homer satu orang bahagia, tidak ada yang sengsara. Ini minum satu orang, nggak ada yang sengsara tuh yang lain. 1-0 menang selesai udah. Minum Homer baik. Gitu. Kalau dalam Islam kan haram nggak boleh. Tapi darurat, ya dia mau mati, ada depan dia nggak ada minuman kecuali minum Homer, minum dia. Kemudian nggak keselak lagi, misalnya gitu. Nah, apa itu masuk juga dalam hitungan utility? Cocok juga nggak dengan utilitarisme hasil akhirnya? Jawabannya kalau dihitung, pertama gini, kita dalam kasus Homer itu nggak mengabaikan orang lain. Makanya Islam mengharamkan Homer, salah satu hikmahnya kan supaya dia nggak bikin onar ke orang lain. Ya nggak? Kata Allah sebenarnya innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Kata Allah di surat Al-Maidah ayat 91, setan ingin dengan Homer dan judi itu membuat kalian saling memusuhi. Ya ini orang kalau Homer dan terkenal lah, saya pikir siapa yang punya saya yang pernah main-main ke dunia Homer atau melihat kejadian-kejadian pasca minum-minum Homer, tahulah ada ngerusak barang, eh, ya kriminal itu biasa, ya pemerkosaan tuh kayak hal yang bahkan sama mereka jadi kayak malu, biarinlah ada lagi mabok gitu. Jadi aneh ya, jadi kemungkaran ditolerir gara-gara lagi mabok. Padahal kan bisa dihindari mabok dari awal. Nah, jadi Islam tuh menghitung dari situ. Maka mabuk meskipun satu orang seneng, tapi karena kemudaratannya banyak, Homer diharamkan.
Oke, sekarang dia darurat, dia mau mati nih. Tapi kan ada orang-orang lain nih yang akan dirugikan kalau dia mabok. Nah, di sinilah Islam yang tadi saya bilang, tidak selalu memenangkan komunitas dari pribadi. Ini istimewa Islam. Ya, komunitas dipertimbangkan, pribadi dipertimbangkan. Dalam kasus ini malah pribadi dimenangkan. Biarinlah dia mabok, tapi asal nggak mati. Sebab matinya dia gara-gara nggak minum khamr nih, itu mati yang kepastian jauh lebih besar daripada kepastian dia bikin onar di masyarakat. Saya ulangi lagi. Matinya dia tersedak gara-gara nggak minum khamr itu lebih pasti daripada apa? Dia kalau pas setelah mabuk terus bikin onar di masyarakat. Kan asli Islam melarang minum khamr salah satunya biar dia nggak bikin onar di masyarakat. Banyak lah, biar dia juga sendiri nggak sakit ya. Dan berarti di sini Islam memenangkan kepentingan pribadi dia daripada apa? Daripada masyarakat. Kenapa? Bukan karena egoisme, bukan, tapi karena memperhatikan mana yang lebih pasti. Nah, itu hitungan mana yang lebih pasti nggak masuk tuh dalam hitunganatisme. Mereka nggak menghitung itu, kepastian tuh nggak dihitung. Ya, bahkan setelah diperbaiki Stuart Mill pun hanya mempertimbangkan quality, nggak secara spesifik menyebut kepastian. Dalam Islam, konsep syariah mengenal konsep qot'i dan dhonni. Qot'i sesuatu yang pasti, dhonni sesuatu yang duga-duga. Ya, dalam hal ini dia fix dia mati kalau nggak minum khamr. Bahkan sudah cukup dia dianggap darurat, bahkan meskipun nggak sampai 100%. Kepastian dia mati gara-gara minum khamr. Cukup dianggap biasanya mati kalau nggak minum khamr. Gitu. Jadi pada akhirnya hasilnya akan sama dengan hitunganatisme, beda. Karena lebih baik hitungannya syariat. Lebih kompleks. Hitunganatisme kayak sederhana banget. Hitung, satu orang bahagia yang nggak ada yang sedih, udah boleh. Kayak sederhana. Padahal banyak dimensi. Dimensi orang tersebut aja udah banyak dimensinya. Ketika dia mabok, dia bisa sakit, dia kehilangan waktu, dia merugikan orang lain, dia banyak tuh. Itu sulit menghitungnya. Jadi seolah-olah Makoshi Syariah mau bilang ke manusia, kalian kalau ngitung sendiri maslahat kalian, nggak selalu kalian mampu, seringnya malah nggak mampu. Allah bantu ya, khamr nggak boleh, zina nggak boleh. Karena kalau kalian ngitung sendiri, kalian nggak masuk hitungannya, nggak nyampe otak kalian, atau nggak cepet. Wallahualam bishawab. Itu barangkali. Dan semua kasus darurat begitu. Semua kasus darurat seolah-olah dimenangkan pribadi secara zahir, tapi sebenarnya kalau di total memberikan kebahagiaan juga buat masyarakat. Kenapa? Karena pada akhirnya kerugian dia pasti, kerugian masyarakat tidak pasti. Wallahu a'lam bishawab. Bisa difahami. Boleh ada tanggapan lagi, silakan. Kalau nggak kita pindah. Ustaz, Kalau sedikit ada lagi Ustaz. Oke, silakan. Iya, tanggapan. Kalau misalkan sekarang saya sedang penasaran beberapa hari belakangan terkait ibu pengganti yang mana sel telur dan benihnya itu dari suami istri yang sah, tetapi jika ditanamkan di rahim ibunya tidak dapat berkembang sehingga dititipkan di ibu pengganti. Itu kalau dari sudut pandang utilitarisme dan makosid itu bagaimana ya Ustadz? Iya, benar. Kalau dalam syariat itu nggak boleh karena menaruh benih di selain istri. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia menaruh, bahasanya Nabi, janganlah dia menyiram airnya di tanaman orang. Itu Masya Allah hadisnya bagus, seolah-olah menggambarkan kondisi ibu pengganti itu. Ya, kalau dikaitkan dengan darurat tadi. Nah, mungkin adalah tapi darurat. Pertanyaan saya, dari mana sisi kedaruratan orang untuk punya anak? Darurat itu kalau dia nggak melakukan, terancam nyawa, gitu. Ada benar-benar efek buruknya besar banget. Nggak sampai seperti itu. Saya mau bicara gini tentu sangat menghargai perasaan siapapun yang mendengarkan. Saya tahu, atau berusaha lah memahami sedihnya kalau nggak punya anak. Saya berusaha memahami. Saya akui saya tidak bisa sampai memahami betul-betul perasaan tersebut karena saya tidak merasakannya. Tapi setidaknya yuk kita sama-sama sepakati bahwa nggak punya anak itu tidak seburuk itu, tidak seburuk yang dibayangkan. Sama seperti tidak menikah, juga tidak seburuk yang mungkin sebagian orang mengesankan.
Tapi ada keburukan yang lebih besar di sini. Apa keburukannya? Ketercampuran nasab. Itu lebih buruk lagi. Karena setelah itu kacau. Nanti gimana? Tanggung jawabnya. Tanggung jawab penafkahan. Ibu tersebut. Ibu tersebut udah mengandung 9 bulan. Terus anaknya dipegang jadi anak orang lain. Apa kita nggak perhatikan kesedihan sang ibu yang selama ini mengandung? Meskipun dia oke, dia dibayar dengan bayaran yang memuaskan misalnya. Berapa? Sebulan 1 miliar misalnya. Total 9 miliar misalnya. Ada penelitian yang menyebutkan itu ada kesedihan sendiri. Ya, seorang meskipun cuma dititipin, itu ada kesedihan sendiri. Makanya banyak juga yang mewanti-wanti bahayanya bermudah-mudah aborsi, bahkan sekalipun kasus zina atau pemerkosaan. Jadi ada juga, bahkan MUI sendiri kan juga memberikan batasan kapan aborsi dibolehkan meskipun perkosaan. Kalau udah lewat maka udah biarin, gak usah digugurkan. Salah satu mempertimbangkan itu. Jadi kita juga harus lihat ya kesedihan sang ibu tersebut. Nanti setelah udah lahir, dia udah membersamai anak tersebut 9 bulan, ternyata anaknya jadi anak orang. Itu juga ada kesedihan sendiri. Sebenarnya ada solusi bagus, mengurangi mudarat dari semua pihak, win-win solution. Ya ada mudaratnya, tapi jauh lebih kecil. Yaitu apa kira-kira? Mungkin Bu Fauzi yang nggak perlu yang jawab. Yang jawab biar Bapak. Ya, ada di kolom chat. Ya, itu solusi yang bisa ditawarkan. Bisa, ya. Dan itu boleh saat itu. Nah, memang agak rumit. Atau dengan cara mengusahakan ya pembuahan tidak di rahim wanita, itu bisa juga. Tentu pada akhirnya seperti yang tadi saya bilang di awal ya, pada akhirnya keburukan tidak memiliki anak tidak sebesar itu dibandingkan ketercampuran nasab. Wallahu bishawab ya, mungkin baik sekali dibahas dengan lebih halus gitu ya. Saya akui mungkin dalam pemilihan kata saya agak kurang bijak, barangkali bisa ada sesi khusus ya ketika memang ini kasus real terjadi, di situ ada psikolog ya yang mengerti bagaimana cara menyampaikannya dengan baik-baik gitu. Jadi tidak hanya seorang ustadz yang kadang-kadang dia hanya bisa menyampaikan hukumnya aja dan dalilnya dan pertimbangannya, tapi kan ada pemilihan kata yang tepat gimana, itu mungkin saya nggak bisa lakukan itu di majelis ini. Tapi itu kira-kira gambaran bagaimana cara menghitung masalah mudarat dalam pertimbangan maqasid syari'. Jadi nggak sampai semendesak itu ya. Jadi makanya di maqasid syariah ada 3 level kan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Doruriyat, hajiat, tahsiniyat. Jadi nggak dianggap semua interest, semua yang diinginkan manusia itu doruriyat, nggak juga. Barangkali punya anak itu levelnya cuma hajiat. Sementara nasab, menjaga nasab, hifdzun nasab, apa maksudnya? Doruriyat. Wallahu a'lam. Saya izin pindah ke Pak Ahmad Zaki Karim. Iya, silahkan Pak Ahmad Zaki Karim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsir atas pemaparannya Ustadz. Izin bertanya. Tadi kan Ustadz disampaikan bahwa saat ini yang digunakan sekaligus yang tersebar di dunia atau di masyarakat, paham utilitarianisme Ya. merupakan koleksi dari Stuart Mill. Pertanyaannya, kenapa Stuart Mill merasa perlu untuk mengoleksi utilitarianisme yang berawal atau yang tadinya sudah tersebar sebelum dia gitu, dan apakah hal ini mungkin terjadi selain dilakukan oleh Stuart Mill, dan apakah hal ini dapat terjadi beberapa kali setelah Stuart Mill mengoleksi paham-paham tersebut? Ya itu. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi sudah saya sebut, mungkin belum masuk Pak Ahmad Zaki Karim ketika saya menerangkan soal itu. Jadi Stuart Mill itu melakukan perbaikan atas teorinya, teori utilitarianismenya Jeremy Bentham, karena melihat utilitarianisme Jeremy Bentham nggak bisa menjawab banyak kritikan. Salah satunya tadi kasus The Sheriff's Case tadi nggak bisa menjawab. Gitu. Tanya, terus gimana dong kalau gitu? Ya nggak bisa jawab. Akhirnya ya udah, mau nggak mau harus mengakui utilitarianismenya sebenarnya keliru. Tapi pinternya Stuart Mill adalah dia nggak bilang keliru titik gitu. Terus udah batal ya mazhab utilitarianisme, nggak begitu bilangnya. Tapi diperbaiki. Jadi orang tahu tetap utilitarianisme, padahal itu sebenarnya utilitarianisme yang berbeda, yang sudah dimodifikasi. Demikian ya. Gitu. Jadi gara-gara nggak bisa menjawab pertanyaan yang atau kritik-kritik yang diajukan kepada paham utilitarianisme, jadinya dimodifikasi deh. Selain Stuart Mill, apakah ada yang melakukan modifikasi Oh iya, oke. serupa? Yang kedua, apakah ada? Ya, ada beberapa nama. Ada beberapa nama dia melakukan
perbaikan-perbaikan ya. Tapi yang paling terkenal ya Stuart Mill. Bahkan nama-nama lain seperti Henry Sidgwick ya itu nggak begitu signifikan. Ya. Ada lagi misalnya Richard Brand juga nggak signifikan. Yang benar-benar signifikan Stuart Mill. Ya. Allah misal. Dia bahkan orang ketika bahas utilitarisme, dia biasanya membawa dua tokoh langsung, Jeremy Bentham dan Stuart Mill. Dianggap satu kesatuan. Sehingga kalau orang belajarnya begitu, dia nggak akan ngelihat ada aib dalam teorinya Jeremy Bentham yang diperbaiki Stuart Mill. Karena dianggap satu kesatuan. Gitu. Biasanya orang rata-rata mempelajari utilitarisme begitu. Nah itu sebenarnya kurang akurat. Nggak apa-apa, silakan aja. Cuma jadinya kurang akurat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih akurat adalah dengan melihat perkembangan dari dua tokoh tersebut. Satu lagi mungkin Ustadz, kalau boleh. Ya. Berarti dari beberapa penyampaian dan pemaparan, berarti utilitarianisme itu tidak memasukkan parameter jangka panjang ya. Sebab dari beberapa kasus tadi kalau ditimbang parameter jangka panjangnya, maka utilitarianisme cukup cacat secara dasar-dasarnya gitu. Betul. Nah, cuma tadi saya bilang Stuart Mill itu sebenarnya ketika membela dan memperbaiki utilitarianisme sebenarnya memasukkan pertimbangan tadi. Cuma dia nggak pakai istilah ma'alat jangka panjang. Cuma bilang aja bahwa pada akhirnya jika kita menyalahkan orang yang nggak bersalah, menghukum dia, nanti masyarakat kemudian tahu bahwa itu sebenarnya nggak bersalah, nanti akan terjadi kerusuhan lebih besar. Nah itu kan sebenarnya mempertimbangkan kayak jangka panjang. Tapi sulitnya adalah bisa nggak dalam semua kasus begitu? Misalnya sepasang anak muda, anak SMA, dia berzina, dia bisa nggak ngitung? Apalagi kalau udah kholwat berduaan, bisa nggak ngitung? Kita jangan berzina, kenapa? Efek jangka panjangnya, rusaknya institusi perkawinan. Wah nanti gimana kalau kita nggak terus menikah, suami kamu pasti sedih. Apa begitu? Sempet nggak ngitung kayak gitu kira-kira? Anak muda SMA berduaan lagi staycation, sempet nggak ngitung kayak gitu? Entar dulu, kita sebelum berzina kita ngitung dulu efek buruknya. Ngitung dulu. Nggak sempet. Makanya udah Allah ngasih cara gampang. Wala taqrabuz zina. Nanti kalau kalian lagi waktunya tenang, kalian ngitung baik-baik, dapat juga kok hitungannya. Demikian. Nah, itulah kenapa sebenarnya utilitarisme dia nggak bisa dikatakan batil total juga. Dia proses berpikir, dan ini kaidah penting kita semua paham ya, bahwa isme-isme yang ada dalam bidang apapun itu mesti ada sebagian ajarannya, banyak atau sedikit, yang sesuai dengan Islam. Karena Islam ini agama wahyu dan akal. Ya, otomatis kalau ada orang pakai akal, dia akan ada benar-benar juga. Kemungkinan besar begitu selalu. Kalau kita bicara sekarang moral nih, lain pembicaraan nih, banyak pakar-pakar ekonomi di sini bicara apakah ada kebenaran, ada nilai Islam dalam kapitalisme, dalam Marxisme, bisa dibilang ada. Karena pada akhirnya orang ketika menggunakan akal, ya akan ada benar-benar yang dia dapatkan. Demikian Allah misal. Oke, sudah terjawab kira-kira? Oke. Ustadz, izin Ustadz. Silakan, dokter. Ini yang di chat dulu boleh nggak? Nunggu antrian Pak Adi. Iya boleh. Oh Syariah, oke. Izin dokter Adi, saya chat singkat-singkat dulu. Saya memandang pertambangan sebenarnya gimana? Kalau masyarakat kita tidak kebagian, tapi negara dapat memasukkan dari perusahaan tambang swasta. Kalau sesuai teks pertanyaan, ya nggak boleh pertambangan yang seperti itu ya. Bertanyaan begitu. Masyarakat sekitar tidak kebagian, negara dapat memasukkan. Ya nggak boleh kalau gitu. Tambang yang begitu nggak boleh. Saudara Agung Budi bertanya, output sama-sama terkait kebagian dunia, tapi kisah dalam Nabi tidak selalu tentang kebagian. Bagaimana menjelaskan? Oke, jadi gini, Islam memperhatikan kebagian. Tadi kata-kata saya begini. Ya. Mau syariah membahagiakan di dunia dan akhirat. Utilitarianisme mengejar kebahagiaan. Nah, beda di situ. Kalau utilitarianisme, kebahagiaan itu satu-satunya goal. Happiness. Nah, itu prinsipnya. Happiness. Kalau Islam apa hanya happiness. Bahkan para filsuf lain pun mengkritik utilitarianisme. Salah satunya adalah, kok Anda mempersempit sih tujuan hidup cuma happiness? Banyak loh orang yang tujuannya bukan happiness. Lebih daripada itu misalnya. Ada orang mengejar popularity daripada happiness. Dia rela tidak happy demi popularity. Itu kalau mau kita pisahkan popularity dengan happiness. Karena dia bisa dipisahkan. Jangan dibilang, oh dia bahagia kok dengan populer.
Enggak, dia sebenarnya nggak bahagia dengan popularitas tersebut. Atau misalnya orang lagi biasa bilang adalah pengorbanan. Dia lebih memilih pengorbanan, berkorban daripada kebahagiaan. Memang ada diskusi semantik, unsur semantik di situ ada, cuma kayak khilaf lafzi, tapi ada perbedaan yang real ya. Pada akhirnya nggak benar kalau dikatakan hidup kita cuma mengejar happiness. Apalagi happiness hanya duniawi. Gara-gara itu. Jadi ketika para nabi akhirnya kok Nabi Nuh, jangan Nabi Nuh. Nabi yang set ending misalnya apa? Kalau Nabi Nuh cenderung happy ending ya. Nabi Nuh. Misalnya yang set ending adalah Nabi Nabi Lut lah, Nabi Lut. Sedih kisahnya. Tapi para ulama bahas loh bahwa Nabi Lut itu meskipun kamu disiksa, tapi Nabi Lut gak gagal dalam berdakwah. Telah berhasil sukses. Karena misi Nabi Lut apa? Menyampaikan, berdakwah, dan udah berhasil. Pun para ulama sebutkan di antara hikmahnya adanya azab adalah membuat sang nabi lebih sedikit terhibur. Karena dia melihat orang yang selama ini menjahati dia dihukum. Ya, sedikit. Saya nggak bilang para nabi mengejar itu, nggak juga. Tapi itu setidaknya satu hal yang manusiawi. Gitu. Jadi, secara zahir memang ada nabi-nabi yang set ending, tapi para ulama jelaskan mereka nggak benar-benar sedih. Mereka berhasil melaksanakan tugas. Gitu. Walaupun ada nabi yang berhasilnya kayak kelihatan banget gitu, ada nabi yang kayak kurang berhasil. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, "Ra'aitu nabiyya wa laisa ma'ahad." Ada nabi nggak punya pengikut. Wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahur rohat. Ada punya sekelompok pengikut. Wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan. Ada satu pengikut, dua pengikut. Nah, tapi semuanya sukses menjalankan misi sebagai nabi. Dan memang benar pada akhirnya kita di dunia ini tujuan akhirnya bukan happiness tapi mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi kepada Allah. Memang itu kalau mau disederhanakan pada satu kata, apa goal tertinggi hidup manusia? Mengabdi pada Tuhan. Ya. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya pada pengabdian pada Tuhan itu ada kebahagiaan yang sejati. Nah, Utilitarisme nggak membedakan kebahagiaan semu dengan kebahagiaan sejati. Seringkali bahkan yang dikejar kebahagiaan yang cenderung semu. Wallahu a'lam. Punya anak hukumnya tidak wajib, betul. Bahkan kalau ada yang mau berkomitmen ya, mencukupkan anak sekian, nggak apa-apa. Kalau ada pertimbangan tertentu, kita nggak bisa nih kalau punya anak nih. Ada mudarat lebih besar kalau punya anak. Terus memilih nggak punya anak juga nggak apa-apa. Ya, Allah bisa. Ada yang dibunuh, betul. Nabi Zakaria misalnya. Oke, silakan Dokter Adi. Kita nggak boleh lewat 21.15. Oke, 6 menit lagi. Saya menarik dari diskusi Ustadz Fajri ya. Yang pertama, tadi sudah diuraikan sebenarnya bahwa bagaimana rasionalitas itu berperan dalam penilaian utility tadi. Nah, dalam ekonomi ada yang namanya preferensi, bahwa siapapun dia punya preferensi bagaimana memaksimalkan utility-nya. Nah, dalam konteks, saya ingin membawa diskursus utilitarianisme ataupun maqasid syariah ini dalam konteks apa yang disebut oleh Ziauddin Sardar sebagai post-normal times. Kondisi di mana pengetahuan objektif, kemudian toxic knowledge, kemudian kebodohan itu bercampur. Oke, dalam kondisi seperti itu, deontologi kan tidak berfungsi lagi. Artinya apa? Asumsi bahwa semua orang itu bisa melakukan yang baik dan buruk itu by nature orang udah tahu gitu kan. Nah, dalam konteks seperti itu, relevan nggak kita ngomong soal utility hari ini dan konteks maqasid seperti apa gitu. Jangan-jangan ini kita bicarakan apa yang hari ini disebut dengan zombie knowledge gitu kan. Pengetahuan yang udah jadi zombie tapi direproduksi terus gitu. Terima kasih. Iya, masih banyak. Memang menarik ya. Jeremy Bentham sendiri kan bersurat ya dengan Adam Smith. Jadi Jeremy Bentham juga layak lah dibawa ke bahasan-bahasan ekonomi. Tapi apakah diskusi kita masuk zombie knowledge apa enggak gitu? Jawabannya enggak, karena kita pada akhirnya punya target atau segmen yang jelas ya, segmen jelas. Tentu kita kalau bahas, saya nggak akan bahas gini di masjid ya, enggak. Nah, saya akan berpikir berkali-kali masjid apa yang cocok kita bahas ini di masjid, karena bukan di situ tempatnya, tapi forum diskusi kita kan forum diskusi
akademisi yang mereka tentu pada akhirnya pemikiran-pemikiran seperti ini akan tertuangkan pada gagasan berupa tulisan atau lecture-lecturenya gitu ya. Atau mungkin ada yang nanti akan switch dari akademisi menjadi politikus gitu atau politisi, kemudian dia atau bahkan dia masih akademisi dan dia punya hal-hal yang bersifat birokratik gitu ya di kampusnya. Kan itu pada akhirnya punya peran di sini. Dan pada akhirnya eh, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, Dr. Adi, itu banyak juga kritikan terhadap praktek-praktek ekonomi syariah yang dipandang eh, nggak tepat gitu. Nah, kalau sebagian pengamat ya bilang itu gara-gara banyak pertimbangan yang nggak pakai makosid tapi pakai utilitarianisme. Ya semata-mata katanya nggak apa-apalah. Atau jangan-jangan orang mendefinisikan makosid itu direduksi jadi utilitan itu Nah loh. itu tadi saya bilang, maka sampai ada menyebut makosid syariah sebagai Islamic utilitarianism gitu. Takutnya begitu. Sehingga ya tabrak aja, haram nggak apa-apa, yang penting ya profit buat bank syariah ya contoh. Gitu. Sejadi kan ada godaan. Minta untuk itu. Bentar, ada kayaknya peneliti dari Malaysia tuh menulis tentang itu. Ya, menghilangkan utilitarianisme dari ini judulnya nih. Freeing Maqasid and Maslahah from Surreptitious Utilitarianism. Ini Dr. Adistia. Ya, Pak, mungkin pernah dengar ya, Dr. Adi. Itu ya ini jangan-jangan di ekonomi. Belum bawakan contoh beberapa di ekonomi syariah. Jangan-jangan tuh ada bayang-bayang utilitarianisme. Dan berarti penting ketika kita diskusi di kampus, yang kampus adalah kader-kader ya penggerak ekonomi syariah ke depannya, ya berarti diskusi seperti ini menarik untuk dibawa, Dr. Adi. Ya, agar mereka diajak berpikir bahwa Islam tuh nggak cuma ngitung-ngitung masa mudorot yang kelihatan aja, enggak. Tapi ada hal-hal lain sehingga kita nggak bisa, nggak apa-apa riba. Oh ya, Jeremy Bentham menulis buku Defense on Usury ya, membela riba. Menarik kok Jeremy Bentham. Nulis gitu ke Adam Smith. Jadi waktu itu memang ada diskursus kayak riba ini buruk nih, tapi Jeremy Bentham mendukung riba tetap ada. Dan populer tulisan beliau mempengaruhi banyak pemikiran-pemikiran waktu itu, terutama di Prancis. Gitu. Bisa dibilang waktu itu bahkan di ranah Inggris, Adam Smith cenderung lebih dimenangkan daripada Jeremy Bentham, tapi Jeremy Bentham kemudian menjadi lebih populer karena tulisan-tulisannya banyak diterjemahkan ke bahasa Perancis. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi riba hari ini terus mengakar dan orang terus bela, itu Jeremy Bentham berandil juga di situ. Karena dia hitung-hitungannya dengan sebatas utilitarisme. Wallahu alam. Saya pikir itu kali. Ya, terima kasih banyak tanggapan Dr. Adi, penting nih. Juga membuat kita jadi lebih berhati-hati memilih topik diskusi agar nggak masuk zombie knowledge ya. Atau istilah dalam kitab kuningnya ataraful ilmi. Boros, ilmu yang boros gitu ya. Ilmu yang nggak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Silakan ditutup kalau Oke, terima kasih banyak Ustadz Nur Fajri atas materinya hari ini ya. Diskusinya juga hangat dan pesertanya juga alhamdulillah banyak hari ini. Sayangnya mungkin ya ada sejumlah pertanyaan mungkin yang barangkali Bapak Ibu merasa belum puas gitu ya. Mungkin nanti bisa ada sesi selanjutnya khusus dengan Ustadz Nur Fajri. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Nur Fajri, juga terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti diskusi kita kali ini. Tadi saya sudah lampirkan di chat ya daftar hadirnya. Mohon diisi, barangkali nanti bisa kita share yang membutuhkan sertifikat dari Maqasid Institute Indonesia, bisa kita share sertifikatnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pamit Dr. Adi. Terima kasih, Ustaz.